NIM 12401173449. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Saya akan mempresentasikan hasil praktek pengalaman lapangan saya yang dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 6 November tahun 2020. Di sini saya mengambil judul Strategi Unit Layanan Modal Mikro PT Permodalan Nasional Madani terhadap pemberdayaan UMKM. Studi kasus pada ULAM Unit Nglegok Cabang Blitar. Usaha mikro adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak terkecuali di Indonesia. Usaha mikro ini salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, usaha mikro dianggap sebagai sektor usaha yang penting sehingga mampu bertahan di dalam kondisi apapun. Apa sih ULAM itu? ULAM atau Unit Layanan Modal Mikro adalah layanan dari PT Permodalan Nasional Madani yang merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk pemerintah dengan maksud dan tujuan dalam rangka memberdayakan usaha mikro dan kecil. Salah satunya adalah ULAM di Unit Nglegok. Keberadaan ULAM ini diharapkan dapat menyalurkan dana bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, dan para pengusaha mikro yang sudah ada untuk mengembangkan usahanya. Sejarah berdirinya PT PNM ULAM. Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT Permodalan Nasional Madani pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor real guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. ULAM memiliki visi dan misi. Visi dari ULAM yaitu menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya adalah misi. Misi dari ULAM yaitu 1. Menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausahawan UMKM. 2. Membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan bagi bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKM. Dalam ULAM Unit Nglegok Cabang Blitar memiliki 2 produk, yaitu modal mikro angsuran tetap dan Madani Mikro Murabahah Syariah. Modal mikro angsuran tetap adalah sebuah pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki jaminan pekerjaan tetapi namun memiliki riwayat kredit yang terpercaya.
Kredit ini ditujukan untuk membantu mereka nasabah yang memiliki keinginan untuk berwirausaha dan mendapatkan penghasilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, produk Madani Mikro Murabahah. Madani Mikro Murabahah adalah pola pinjaman jual beli terkait dengan jual beli barang yang dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk memenuhi atau meningkatkan volume usahanya. Permasalahan di lapangan pada Ulam Unit Nglegok Cabang Blitar yaitu banyaknya permintaan masyarakat terhadap produk UMKM dan pelaku UMKM mengalami kekurangan modal usaha yang mana tidak dapat memenuhi permintaan dari masyarakat. Tetapi permasalahan yang dilalui pada lembaga keuangan adalah pembiayaan bermasalah ataupun kredit macet. Apalagi dengan kondisi saat ini COVID-19, maka usaha pelaku UMKM pun mengalami penurunan. Pada Ulam ini juga mengalami permasalahan yaitu akses pemasarannya. Juga terdapat banyaknya persaingan dalam suatu lembaga di mana lembaga tersebut juga memasarkan produk yang sama. Tanggapan dari pihak Ulam bahwasanya beliau mengatakan bahwa lembaga pada saat ini memberikan keringanan angsuran sesuai anjuran pemerintah berupa relaksasi pembiayaan yang mana mereka membayar sesuai kemampuan saat ini dengan jangka waktu tertentu. Hanya saja melalui proses pengajuan sehingga pihak lembaga memperkecil angsuran sesuai kemampuan bayar nasabah karena pandemi COVID-19 ini. Konsep pemberdayaan. Pemberdayaan berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan, atau memungkinkan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya adalah strategi. Strategi adalah suatu upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan, di samping diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan serta tantangan-tantangan yang ada. Mekanisme pembiayaan Ulam. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh Ulam terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Inisiasi, 2. Verifikasi, 3. Pengikatan, pencairan dan administrasi, 5. Pembayaran angsuran, 6. Monitoring dan pelaporan, dan yang terakhir adalah pelunasan dan pelepasan jaminan. Strategi pembiayaan yang dilakukan oleh Ulam meliputi 1. Strategi produk, di mana produk pembiayaan yang paling menonjol dan yang ada saat ini adalah modal mikro angsuran tetap dan Madani Mikro Murabahah pada syariah. Dan yang kedua yaitu strategi harga. Untuk strategi harga, pada produk pembiayaan Ulam menawarkan margin yang sangat menarik. Yang ketiga, strategi distribusi. Untuk strategi distribusi, sebagian besar nasabah Ulam, pedagang, serta pelaku usaha lainnya. Informasi tentang pembiayaan ini berdasarkan hasil pemasaran yang dilakukan oleh AOM, disampaikan lewat teman-teman mereka
atau saudara mereka yang telah mengajukan pembiayaan dan telah direalisasikan oleh ULAM. Dalam strategi distribusi ini dapat dikaitkan dengan lokasi ULAM yang sangat strategis karena berada di lingkungan masyarakat yang dapat dijangkau dari beberapa arah dan juga berada di wilayah yang padat penduduk dan berdekatan dengan pasar. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi promosi. Dalam strategi promosi, ULAM Cabang Blitar hanya menggunakan strategi penyebaran brosur di pasar-pasar atau di daerah banyak pelaku usahanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.